Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada mata kuliah struktur beton prategang, di mana materi yang kita bahas adalah gaya tendon prategang. Adapun tendon prategang itu memberikan gaya prategang yang menimbulkan tegangan tambahan. Ini adalah garis bawahnya, tegangan tambahan dan dimanfaatkan untuk melawan tegangan akibat beban. Jadi akan terjadi tegangan tambahan di sana. Maksudnya adalah untuk melawan beban yang terjadi. Adapun tendon prategang itu secara layout, dia dibagi atas tiga. Pertama, tendon yang lurus. Yang kedua, tendon segitiga. Dan yang ketiga adalah tendon parabola. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tendon lurus. Di mana tendon lurus ini ada dibagi atas dua. Pertama, yaitu A, tanpa eksentrisitas. Ya, jadi tendon lurus tanpa eksentrisitas, di mana apabila sebuah balok, di sini digambarkan, diberi tegangan prategang sebesar P, dan diberikan tegangan dari luar, pembebanan dari luar sebesar Q, maka akan terjadi tegangan penampang sebagai berikut. Ini adalah bentuk penampang daripada beton prategang. Ini adalah titik atau tendon tadi. Kemudian ini adalah gaya luar yang diberikan pada balok prategang. Apabila tendon ini ditarik sebesar P, maka terjadilah yang namanya di A ini adalah tegangan akibat gaya normal. Gaya normal maka terjadi penampang tekan di keseluruhan penampang. Kemudian akibat daripada gaya luar sebesar Q, maka seperti biasa yang kita pelajari di balok beton 1 dan beton 2 sebelumnya, maka di balok ini akan di serat bawahnya terjadi gaya tarik, tegangan tarik. Kemudian di serat paling atas akan terjadi tegangan tekan. Apabila tegangan akibat P tadi, yaitu tegangan normal, tegangan tekan, dengan tegangan akibat gaya luar Q dijumlahkan, A dan B dijumlahkan, maka hasilnya adalah C. Di sini akan terjadi untuk serat balok paling atas, itu adalah tekan, ditambah dengan tekan, maka nilai tekannya akan paling besar. Berbeda dengan serat balok yang paling bawah, tekan ditambah dengan tarik, maka akan terjadi penurunan tegangan tekan di serat yang paling bawah sampai di serat yang terluar, yang bawah ini akan terjadi tegangan tekannya 0, tariknya 0. Jadi tidak tanpa ada tegangan tarik dan tegangan tekan. Jadi 0 di sini. Kemudian apabila tegangan tadi diberikan rumus, maka Q tadi, beban dari luar tadi, beban merata dari luar tadi, itu adalah 8 dikali ZC atau modulus penampang beton, kemudian dibagi dengan L kuadrat panjang bentang balok, dikali dengan P, itu adalah gaya prategang tadi, dibagi dengan AC, A luas, C daripada luas penampang prategang tadi, beton prategang tadi. Maka ini adalah rumus Q atau beban merata tadi daripada tendon lurus tanpa eksentrisitas. Berbeda dengan tendon lurus dengan eksentrisitas, di sini maksud daripada eksentrisitas itu adalah ada jarak antara titik berat
CGC tadi, sentralnya. Jadi tendon itu diletakkan berjarak ke bawah, sedikit ke bawah daripada CGC, tidak berhimpitan tapi ada jarak di sini. Jaraknya itulah yang dinamakan eksentrisitas. Apabila tendon lurus dengan eksentrisitas ini dikenakan kepada balok prategang, maka yang tadi posisinya tendon tadi ada di tengah-tengah, di titik beratnya atau di CGC-nya, sekarang tendonnya berada di bawah. Tendonnya berada di bawah, maka terjadi jarak di sini yang disebut dengan eksentrisitas antara titik berat di tengah-tengah ini ke tendon. Nah, jadi penampangnya seperti ini. Apabila tendon ditarik sebesar P, maka akan terjadilah tegangan tekan di sini A, tegangan tekan di seluruh penampang, daripada balok. Ini namanya tegangan akibat gaya normal. Kemudian B, tegangan akibat eksentrisitas. Nah, jadi ada tambahannya itu di B daripada non eksentrisitas, tidak tanpa eksentrisitas tadi. Ada tegangan tambahan, ini namanya, yang di B ini namanya tegangan akibat eksentrisitas, yang tadi nggak ada ya. Maka di sini akibat eksentrisitas apabila ditarik, maka akan terjadi yang tendon yang serat terluar bawah yang paling dekat dengan tendon akan terjadi tekan. Dan dari tendon ke atas yang paling jauh ini, serat atas balok, karena dia paling jauh maka dia akan terjadi tarik di sini, dikarenakan tarikan daripada P ini yang eksentrisitas terhadap CGC. Maka apabila tegangan akibat gaya normal ditambah dengan tegangan akibat eksentrisitas, maka terjadilah C ini, yaitu pada serat terluar paling atas, tekan ditambah dengan tarik, maka akan terjadi pengecilan tekan di sini. Tegangan tekan akan lebih kecil. Sementara tekan ditambah tekan, maka tegangan tekan di serat paling bawah akan lebih besar. Itu maksud daripada tegangan eksentrisitas di tendon yang lurus. Kemudian digambarkan lagi apabila Q tadi, ini di sini Q belum kita masukkan ya. Yang kita masukkan hanya tegangan akibat P, ini dia, dan tegangan normal akibat P, normal ya, dan tegangan akibat eksentrisitas. Jadi dua-duanya P. Ini P tapi normal, yang ini P tapi eksentrisitas. Kemudian kalau kita tambahkan di sini akibat daripada Q gaya luar, maka akan bertambah lagi. Di sini tadi normal akibat P, kemudian eksentrisitas akibat P juga, dua-duanya akibat P, ditambah dengan gaya luar Q tadi sebesar Q ya. Jadi ada 3 di sini. 1 A, ini adalah normal, eksentrisitas, dan Q beban luar. Maka setelah dijumlahkan jadilah dia D di sini ya. Ini kurang D, tegangan total. Ini tegangan total, ini D ini. Maka serat balok yang paling atas akan terjadi normal, itu minus atau tekan ditambah dengan tarik ditambah dengan tekan, maka yang akan terjadi adalah posisi tekan akan lebih besar di atas ya. Beda dengan serat balok paling bawah, tekan ditambah tarik, maka akibat tarik ini maka tekan ini akan netral sehingga 0 di serat paling bawah. Nah, itu adalah gambaran tentang tendon lurus dengan tanpa eksentrisitas dan dengan eksentrisitas, di mana apabila kita masukkan eksentrisitas tadi maka akan terjadi pelipat gandaan nilai Q-nya. Maka ini lebih disarankan karena dia lipat gandaan yang tadinya dia 8 nilainya di sini, yang sekarang menjadi 16, artinya 2 kali lipat. Maka di sini kita
bikin kesimpulan dengan eksentrisitas sebesar Z per AC lebih menguntungkan karena beban Q yang mampu dipikul menjadi 2 kali lipat. Nah, itu dari kesimpulan antara tanpa eksentrisitas dan dengan eksentrisitas. Ternyata dengan eksentrisitas itu lebih menguntungkan dua kali lipat. Kemudian kita sudah membahas tadi mengenai tendon lurus. Sekarang kita coba membahas mengenai tendon segitiga, ya. Tendon segitiga. Ini gambar tendon yang kita letakkan di sini dengan format atau layout segitiga. Ya, jadi di sini lurus ke bawah, di sini lebih dekat dengan serat balok paling bawah, dan ini naik lagi sampai ke sentralnya CGC atau titik berat daripada balok. Di sini kalau kita lanjutkan pembahasannya, maka seperti ini. Apabila balok tadi diberikan beban luar, maka tendon yang kita letakkan dengan layout segitiga ini, apabila ditarik sebesar gaya P, maka akan terjadi di sini P yang cos theta dan P yang sin theta. Ya, jadi ada yang cos dan yang sin. Yang cos adalah netral, yang sin adalah ke bawah ini panahnya, ya. Begitu pula ini akan terjadi P cos theta dan P sin theta, ya. Jadi ada cos dan sin di sini, dan ada di sini terjadi resultan dikarenakan dia berbentuk tendonnya layoutnya segitiga. Nah, dari gambar gaya pada tendon segitiga tersebut, dapatkan rumus R tadi. Kita bisa mencari R-nya dengan rumus 2P sin theta sama dengan 2P dalam kurung E, eksentrisitas maksimum, per L per 2 per setengah L, bisa dikatakan per setengah L, tutup kurung, sama dengan, ini rumusnya. Rumusnya jadi 4P 4 dikali P dikali E maksimum dibagi dengan L. L ini adalah bentang daripada balok tersebut. Ini adalah rumus untuk mencari resultan R ini untuk tendon yang layoutnya segitiga. Kemudian tendon parabola, ya. Untuk tendon parabola merupakan yang paling efektif. Setelah dicoba oleh para ahli, dia paling efektif dan paling banyak digunakan di dunia praktis. Nah, jadi ini adalah yang paling kita kenal, dan inilah yang diterapkan biasanya. Ini yang paling sering diterapkan. Di sini ada posisi untuk P-nya ini pas di titik daripada sentral CGC tadi, dan di sini ada eksentrisitas maksimum, ya, tapi dalam keadaan dia parabola, di mana eksentrisitas itu bisa kita cari dengan 4 dikali dengan eksentrisitas maksimum, kita ukur jaraknya ini, dikali dengan dalam kurung X per L dikurang X per L dikuadratkan, tutup kurung. Nah, jadi gaya angkat tendon prategang merupakan gaya merata ke atas karena perubahan sudut terjadi sepanjang layout. Jadi sepanjang layout ini terjadi perubahan sudut karena dia parabola, beda dengan segitiga tadi, ya. Maka akan dapatlah P-nya ini. P-nya ini adalah minus 8P dikali dengan E maksimum dibagi dengan L kuadrat. Ya. Maka akan terjadi setelah ditarik sebesar P, kemudian diberi pembebanan, maka akan terjadi KP. KP ini adalah Q yang terjadi akibat penarikan kabel tendon, yaitu dengan arah ke atas. Sementara beban luar itu arahnya ke bawah, maka dia akan mengimbangi Q dari beban luar. KP ini akan mengimbangi Q dari beban luar. Oke. Di sini kita sudah membahas mengenai 3 layout tendon, yaitu tendon lurus, tendon segitiga, dan tendon parabola. Nah, maka kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada pertanyaan mengenai contoh soal. Diketahui suatu penampang beton prategang, seperti pada gambar di bawah, beton prategang tersebut diberikan tendon prategang gaya P sebesar 2300 kN, kilonewton. Beton prategang ini memiliki panjang 25 meter
dan direncanakan